Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi di Studio Kristen. Terima kasih sebelumnya sudah mendukung perkembangan channel ini melalui subscribe, komen, dan share. Biarlah melalui channel ini banyak orang yang mendengar tentang kebenaran firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan menyaksikan kesaksian murtadin yang sangat luar biasa, di mana seorang murtadin ini dia 2 kali naik haji, dan dia juga seorang dosen dari kalangan muslim di Makassar. Tapi bagaimana kesaksian seorang murtadin ini berjumpa dengan Tuhan Yesus? Mari kita dengar bagaimana kesaksiannya, dan semoga kesaksian ini menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus. Setelah saya kembali dari Pakistan, kan saya seorang dosen juga, bahkan saya guru ngaji. Pada waktu saya di sel, di dalam sel telanjang, Di penjara. di penjara. Kenapa kok di penjara? Iya, pada waktunya dia saya dipukulin, habis dipukulin, dibilang ini penodaan. Apakah saya mau bertanya, apakah itu bisa menyelamatkan kita amal baik? Tidak mungkin amal baik. Amal baik tidak dapat menyelamatkan. Tidak dapat menyelamatkan. Nanti di hari kemudian akan engkau melihat sebesar apapun segunung tinggi itu, kau punya amal-amal yang kau berikan itu bukan sebagai jaminan kita masuk surga. Bukan. Mau berbuat baik setinggi apapun amalan kamu, karena Tuhan tidak bisa disogok. Tuhan tidak bisa disogok. Oh, tidak bisa disogok dengan hartamu, dengan kebaikanmu. Murah sekali. Agama paling ampuh. Dia katakan, Rabbana salamna anfusana wa la taqrana wa tar'ana lakunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anda saya hari ini berjumpa dengan Pak Haji, langsung Pak Haji dari Makassar. Haleluya. Dari Sulawesi. Ya, Sulawesi mungkin Selatan. bisa sapa, mungkin bahasa Bugis kah, bahasa Makassar. Halo, ante kama ki, deng. Parakat aja ya. Wajib ki. Saya Haji Abdul Tahir, bersama dengan hambanya Pak Pendeta Aliudin. Saat ini saya bertemu di salah satu di Jakarta Pusat. Ya, saya bertemu senantiasa, saya merasa bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu sangat baik. Meskipun saya latar belakang dari Muslim, ya, tetapi saya percaya bahwa Tuhan telah memanggil saya sebagai hambanya untuk senantiasa saya melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Walaupun saya juga baru mengikuti Yesus selama 6 tahun, tapi senantiasa saya ada mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan dengan damai sejahtera. Saya merasa saya bangga memiliki Yesus karena Dia adalah juru selamatku. Amin. Om, sebelum Om percaya dengan Tuhan, saya dengarkan katanya Om Haji. Ya. Bagaimana latar belakang sebelumnya waktu muslim? Ya. Apa yang Om lakukan dan bagaimana keluarga besar semua? Saudara, kalau mau berbicara masalah latar belakang, memang saya naik haji sudah 2 kali. Saya bersama orang tua saya. Papa saya itu orang Makassar asli, dan mereka sangat radikal. Radikalnya bagaimana? Radikalnya mereka betul-betul mereka apa artinya hidup dalam keislaman itu luar biasa. Fanatik lah. Fanatik ya. Ya, fanatik agama. Termasuk kakek saya itu, siapa yang tidak kenal kakek saya? Kakek saya itu adalah Kahar Musakar. Kahar Musakar ya? Di Makassar, Palopo, banyak orang-orang yang itu Kahar Musakar ya. kakek kita ya? Kakek saya. Aduh ya. Banyak orang-orang Kristen dia bunuh. Bahkan ada seorang pendeta yang diikat di kuda lalu ditarik. Sama kakek? Iya, pakai kuda, saudara. Jadi itulah, mungkin dengan cara Tuhan telah memanggil saya menjadi pengikut Yesus. Nah, dan waktu muslim itu kenapa Om bisa haji tadi? Kenapa Om ada niat naik haji, disuruh orang tua kah? Atau memang Om mau pergi ke haji? Tapi memang kita itu sudah ada jatah. Pada zaman Soeharto itu ada jatah setiap tahun kita harus umroh. Ya. Nah, dulu kita pergi naik haji tahun 88, itu biayanya sangat kecil.
itu 6 juta sampai 8 juta. Karena kita itu pakai pesawat Hercules. Itu pesawat tentara bersama dengan alat-alat tentara. Dulu zamannya Soeharto itu kita dijamin dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kenapa bisa dijamin begitu? Kami orang di Aceh nggak dijamin begitu. Iya kan, zamannya Soeharto kalau tentara. Dulu kita dijamin. Bahkan kita 14 bersaudara. Dari 2 ibu, iya dari 2 ibu itu dijamin. Itu setiap bulan kita terima beras. Kenapa dijamin? Orang tua tentara kan? Ya tentara. Orang tua tentara. Tentara Linut, Angkatan Darat. Iya. Ya, di Makassar di Daya. Iya. Kebetulan kita dekat di Maros, dari Maros Daya. Dan kaki saya tinggal di Selamaris. Iya. Di Maipa dekat Pantai Losari. Dekat Pantai Losari. Iya, di Pantai Losari. Dan ada juga kita punya keluarga di Palopo, Masamba dan seterusnya. Tapi kita kan walaupun kita ada berpisah-pisah, tetapi kita seorang Islam. Artinya Islam itu adalah taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Muslim itu beda. Kalau Muslim itu adalah pengikut Muhammad. Oh Ya. Kekristenan juga itu ya pengikut Kristus. Ya kan? Kristen itu bukan suatu agama sebenarnya. Ya kan? Oke, belum sampai di situ dulu. Ya. Bagaimana dengan keluarga? Mereka ibadah bagaimana, ketatan? Setelah saya menerima Tuhan Yesus itu prosesnya itu sangat tidak serta merta. Bagaimana Om bisa percaya dengan Tuhan Yesus? Setelah saya kembali dari Pakistan, kan saya seorang dosen juga, bahkan saya guru ngaji. Itu di Manado, di Bitung, dari Bitung sampai ke Wenedet dari Air Madibir, itu saya guru ngaji di Pasar Tua Bitung Manado itu. Iya, waktunya Pak Milton dulu. Di situ saya mengaji anak-anak semuanya di Pasar Tua itu pada waktu mereka mau datang KKR Diana Nasution, Utari Kumahua, Desi Arisandi, Minggu Tahi itu mereka saya batalkan, nggak boleh KKR di situ. Ya, setelah saya pulang dari Pakistan itu pada saat saya duduk di antara 2 sujud, saya lagi zikir di kamar saya, kok tiba-tiba ada cahaya. Ya walau alam itu cahaya apa, seperti apa, tapi yang penting berbentuk cahaya. Dan cahaya itu ada satu bayangan manusia. Dan ada suara. Suara itu dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Tapi pada saat itu saya belum tahu apa arti daripada, apakah itu firman, apakah itu dari setan, apakah itu dari manusia. Yang penting ada suara itu. Ada suara itu. Ada suara. Ya. Karena sebelumnya belum tahu. Tidak pernah. Jangankan gila membaca Alkitab itu memegang pun tidak bisa, karena kita mengharamkan Alkitab itu. Artinya kalau kita memegang Alkitab atau kita pelajari Alkitab itu pasti banyak orang-orang yang masuk Kristen. Sehingga dikatakan bahwa orang-orang mengatakan orang Islam bahwa kalau jangan sampai pegang Alkitab itu. Sebenarnya kalau menurut saya nggak haram. Hanya yang diharamkan artinya apabila kita memegang seorang Islam ini memegang Alkitab itu lalu kita pelajari, di situ terdapat ada mujizat Tuhan sehingga bisa mereka mengikut Yesus. Ya, sebenarnya nggak haram. Apapun juga di atas dunia ini tidak ada yang haram. Hanya itu mungkin adalah ketentuan masalah agama saya kan, gitu. Sehingga kita tidak bisa layak untuk memegang itu. Jangankan memegang, membaca pun tidak boleh. Membaca tidak boleh. Tidak boleh. Ya tidak boleh. Jadi saat saya lagi zikir, kita kan zikir harus membaca 33 kali 3. La ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillahirabbil alamin kan? Berarti kita harus baca 99 kali kan? Zikir kan? Ya. Apa sebabnya kita zikir? Kan kita ini kan masing-masing mencari keselamatan dengan cara kita kan, apakah itu lewat zakat atau fitrah, berbuat baik. Tetapi menurut Alkitab, walaupun kita sudah berbuat baik, itu bukan satu jaminan kita harus masuk surga. Itu menurut Alkitab ya? Iya, menurut Alkitab. Oke, tunggu dulu. Kita masih seputar masa lalu. Bagaimana, titik apa membuat Om itu bisa menjadi percaya? Titik apa? Di titik apanya sehingga momen percaya Yesus sebagai Tuhan?
Jadi itu yang menyebabkan saya percaya kepada Yesus. Pada saat saya sakit, Sakit ya. ya sakit keras, hampir saya mati. Sakit apa itu? Pokoknya sakit, saya tidak tahu komplikasi. Pada saat saya duduk, saya berdoa, kedua kalinya setiap saya sujud di sujadah itu, sekarang ada salib terngiang-ngiang di dalam pikiran saya, sehingga saya tidak melakukan lagi sholat. Pada saat itu saya sakit, saya sudah berusaha mengaji, bahkan saya Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-20 mengatakan perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan Yesus menyampaikan, ketika kita percaya kepada Yesus, kita harus pergi. Kita bukan hanya berdiam diri saja, tapi kita harus melangkah pergi untuk memberitakan Injil. Kita harus memberitakan keselamatan itu kepada semua orang yang belum mendengarnya. Bapak Ibu Saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, ketika kita sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan ketika kita pergi, maka apa yang kita terima? Dan apa yang harus kita lakukan ketika pergi? Tentunya memberitakan kebenaran. Setelah orang mendengar, apa yang dilakukan? Yaitu mereka harus dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang memeteraikan itu di dalam hati setiap manusia yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terus apa lagi? Kita harus mengajari mereka. Apa yang harus kita ajari? Adalah kita harus mengajari tentang keselamatan itu kepada mereka. Kenapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini? Tujuannya apa? Yaitu untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Bahkan Dia yang menyelamatkan kita yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi menarik, ada apa lagi yang kita dapat? Ketika kita mengajari mereka, kita membaptis mereka, kita pergi, yang kita dapat adalah kita akan mendapatkan kuasa dari Tuhan. Tuhan Yesus berkata, senantiasa, ya aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow, ada kuasa yang harus kita dapat ketika kita memberitakan Injil. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut dalam memberitakan Injil. Karena ada Tuhan yang menolong kita, ada Tuhan yang menguatkan kita, ada Tuhan Yesus yang memampukan kita dalam memberitakan Injil. Tugas kita adalah memberitakan, ya. Jadi marilah kita semua untuk senantiasa memberitakan kabar baik itu kepada semua orang, supaya Tuhan memberkati kita. Marilah kita menjadi saksi bagi semua orang. Sama seperti hal yang dilakukan oleh Murtadin. Dia mengaku percaya kepada Yesus. Dulunya dia fanatik kepada orang Kristen, tetapi ketika Tuhan tangkap dia, apa yang dia lakukan? Dia jadi pendeta, dan akhirnya dia memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Melalui kesaksian Ustadz atau Haji ini, banyak orang yang mendengar. Ternyata keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus saja. Wow, luar biasa kuasa Tuhan, ya, di dalam setiap kita orang yang percaya. Wow, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi biarlah kesaksian ini menguatkan kita, memberkati kita, dan marilah kita terus semangat untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini. Biarlah melalui kesaksian ini banyak orang yang mendengar tentang keselamatan dan banyak orang yang diselamatkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.